Halo geng, selamat pagi. Sudah mandi lo geng? Mandi? Sudah. Dan hawa dinginnya itu masih berasa lo geng. Makanya ini aku pakai sweater hari ini. Sweater yang murahan aja deh. Yang penting enak di badan. Gak perlu yang mahal-mahal. Mahal-mahal juga nggak oke kok. Kalau kita tidak pas. Hari ini aku ngeploknya begini aja ya geng. Oh ya, banyak sih yang nanya, Bang, kok kenapa kalau lagi ngeplok matanya suka ngotot? Ini bukan apa-apa sih, ini ciri khas juga bukan, tapi memang istilahnya itu adalah kebiasaan aku loh. Apapun itu sebenarnya mata aku ini geng selalu bergerak, selalu kedip, selalu kedip begini loh geng. Dan ini aku nggak bisa untuk mengubahnya agar bisa kayak seperti orang lah, harus tegak matanya, enggak. Nah kan bergerak sendiri kan. Nah makanya ini loh geng, ini bukan sesuatu apa ya, aku nggak tahu juga ya sih, tapi memang beginilah keadaan fisik aku, memang beginilah kekurangannya. Jadi sewat lah, tidak mengapa, karena yang penting pada intinya aku harus bersyukur bahwa aku bisa melihat, bersyukur bahwa aku masih mempunyai keindahan mata, keindahan melihat. Rambut aku jadi terbang begini loh geng. Ini karena ada kipas angin di samping ya. Masalah kayak gini sih geng, masalah kayak gini nih, ya mungkin ada yang suka ngelihat sambil tensin gitu, sambil ini juga terkejut, atau ada yang ngelihat buruk banget. Ya udahlah, gak perlu dipermasalahkan. Ya beginilah keadaan aku. Emang begini dan begini. Karena aku sih pada intinya aku tidak pengen membuat sesuatu hal itu dengan hal yang dijadi-jadikan, sesuatu hal yang dibentuk-bentukkan. Kalau memang aku nggak bisa, ya udah sampai di situ aja. Kalian juga akan tahu perlahan bagian-bagian mana fisik aku yang kurang. Dan masalah kehidupan dan masalah tentang fisik ataupun masalah tentang hal tentang kekurangan pada kita loh geng, kebanyakan sih ya banyak aja yang suka yang suka ngebully atau apa. Itu adalah hak mereka. Makanya geng, aku tuh orangnya suka dan sering banget kena bully ya. Sejak dari SMP sih aku ada aja orang-orang yang suka membuli, dan sebagian. Cuma sih kalau dibandingkan pembuli dengan yang suka, masih banyak yang suka, 75% dengan 25% ya geng. Jadi aku lebih bersyukur begitu. Jadi kita nggak perlu kecut geng, kita nggak perlu untuk merasa terhina ataupun apa, selama kita dibully itu masih banyak juga yang menyayangi kita, masih banyak juga yang percaya dengan kita, dan masih banyak juga orang yang menjadi teman dekat kita. Jadi gak perlu untuk berkecil hati geng. Kalau aku sih pada dasarnya geng, kalau aku lagi dibully, aku tidak pengen untuk menjadi down ataupun marah ataupun dendam ataupun, dan akhirnya aku pengen melabrak dia di jalan. Enggak lah, itu bukan sesuatu yang ini banget, bukan sesuatu yang normal banget. Karena aku udah diajarin bagaimana cara meredam amarah. Dan pada intinya juga kehidupan itu kita harus benar-benar bisa sabar, geng. Makanya sih aku sering sih aku kalau lagi dibully itu malah enaknya itu menjadi candaan loh. Aku ada sih beberapa teman yang suka ngebully
Tiap hari kalau ketemu aku dia ngebully, kamu itu kurangnya begini, kamu itu begini. Jadi aku kalau memang ada yang ngebully, aku langsung ku teruskan. Misalnya, kamu itu hitam banget, biru banget, kamu itu benar-benar tidak sempurna katanya. Ya iyalah, biru itu kan menawan. Jadi siapa yang mau pengen sama aku? Nggak ada kan, karena biru itu seperti langit, gitu bilang. Jadi kan itu menjadi candaan lagi. Makanya geng, kalaupun kamu semuanya berada di area pertemanan, kamu harus menyadari apapun itu bentuknya, teman baik pun, temannya baru kenal 1 hari pun, atau temannya baru satu jam kenal pun, terkadang ada sifat mereka yang suka membuli ya. Jadi tergantung mereka juga, ada kadang-kadang mereka langsung lihat langsung ilfil, jadi besok-besoknya mereka ngebully lagi. Itu harus kita jadikan sebuah sandaran pada hati kita, bahwa itulah mereka, bahwa mereka peduli. Iya toh? Padahal sebenarnya kan kalau kita ngebully orang, kita menghina-hina orang, dan kita membicarakan orang, itu sih membuang-buang waktu, ya kan? Percuma kan? Hidup kita yang mula-mulanya kita pengennya melakukan ini, kita pengennya melakukan ini itu. Dan ternyata ujung-ujungnya kita ngebully si A, si B, si C, si D. Padahal dia sendiri tidak ada masalah dengan kita. Kenapa harus dibully? Jadi geng, karena aku adalah bagian dari korban bully, makanya itu sih aku gak pernah pengen untuk ngebully orang. Walaupun misalnya ada teman, dia kok kelakuannya aneh, dan ujung-ujungnya kita di depan dia ataupun di belakang dia di hari itu juga, mungkin kita akan ngomong, kok dia kayak gini, bikin ilfil gini. Ya udah, mungkin hari itu aja sih aku ikut-ikutan, itu pun cuma ikut-ikutan, tidak untuk yang besok-besoknya begini lagi. Enggak sih, aku itu tidak banget. Tapi sih terkadang kalau nggak sadar sih, makanya aku tuh berusaha banget sih untuk tidak melakukan hal seperti itu. Misalnya ada orang begitu, ya semutlah, selama dia tidak pernah menunjukkan tentang hal-hal kekonyolan dia di depan kita, ya kan? Jadi sih nggak apa-apa. Terkadang ada juga orang yang sengaja memperlihatkan tentang kekonyolan dia, padahal kita sendiri tidak pengen tahu, dan kita tidak kenal, dan dia sendiri pengen mencari perhatian dengan kita. Jadi ini kan sesuatu hal yang paling wajar banget kalau ada orang akhirnya membuli, iya kan? Jadi geng, di sini kita tuh harus memahami pada karakter kita sendiri loh, pada intinya. Makanya juga aku kalau lagi ketemu teman atau mungkin apa, dan di saat aku nggak sengaja aku mencari perhatian, dan di saat itu juga aku dibully, okay lah, aku nggak apa-apa, dan aku membuat diriku untuk bisa tersenyum, dan aku bisa bersama-sama menjadikan bahan candaan untuk diri aku dan dengan teman-teman, itu kan lebih bagus. Jadi geng, buat kamu yang mungkin lebih suka mencari perhatian dan akhirnya kamu dibully orang, harusnya kita mikir pada diri kita sendiri, bahwa kita gak perlu untuk melakukan hal-hal seperti itu yang mungkin kita akan menonjolkan apa yang mungkin membuat orang bisa membuli kita. Itu kan hal yang sangat wajar banget. Jadi kita harus memahami tentang diri kita sendiri loh geng. Makanya sih aku kalau ketemu teman sih dulu si Hitam datang, Hitam itu kan eksotis, gue bilang gitu ya. Lalu kalau perihal dalam bahasa Banjarnya juga, kok kamu kotor, berkuridak katanya. Ya biarin aja, gue bilang, kan ada manfaatnya juga buat lalat. Itu kan bisa bikin ketawa juga kan oleh teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen ngebully kita itu gak jadi, malah menjadi candaan. Dari sini juga adalah
awal dan momen kita untuk bisa dikenang teman, dan akhirnya teman pun merindukan kita di saat kita nggak ada. Dan aku sih sering begitu. Aku itu dulu sih aku punya teman sering jadi candaan, sering jadi bahan omongan dia, dan sering jadi bahan bulian dia. Jadi aku dengan spontanitas aku menjawab dengan hal yang layak yang bisa untuk dipercandakan. Jadi di sini aku tidak sakit hati dan mereka menjadi senang, dan akhirnya mereka pun membutuhkan aku untuk menghidupkan suasana pertemanan. Jadi geng, dulu banget aku kalau dibully itu aku sedih kadang-kadang. Aku sempat tuh kan geng, mataku pengen bergerak aja di sini. Jadi kan kalau aku dibully itu aku kadang sedih, kadang aku meradang. Kok begini? Sih kadang-kadang mereka juga membulinya kan di hadapan orang yang tidak dikenal. Harap pas di kita lagi makan bareng di warung banyak, kita dibully di hadapan orang banyak. Bisa juga sih aku, dan akhirnya dari situ aku yang memikirkan buat apa aku marah jika ini hanya membuat emosi, dan jika ini membuat segala sesuatunya itu jadi bahan pikiran aku, dan akhirnya aku tidak fokus dengan apa yang aku inginkan. Iya kan? Dari sini loh geng, aku mikir kembali bahwa kalau kita dibully itu kita harus membiasakan, kita harus bisa menerima. Begitulah mereka. Karena yang aku pelajari loh geng, aku percaya begini, ada kata-kata begini dari sebuah kitab, apapun yang disebut orang tentang kamu, itulah kamu. Jadi ini adalah intinya dong. Ini inti yang aku dapatkan. Jadi pas aku bersama si A, mereka nyebut aku kok begini, mereka nyebut aku sih jelek. It's okay lah, aku jelek gitu. Jadi pikiran aku kembali ke sini lagi. Oh, kalau si A nyebut begini, berarti inilah aku. Kalau si B nyebut ini, inilah aku, itulah diri aku, itulah keadaan aku sekarang. Begitu. Jadi kalau ada yang menghina atau bilang kamu jelek, kamu kurangnya begini, kamu itu pantasnya kayak gini, dan kamu gak pantas untuk begini, itu kan bisa menjadi momen sebuah masukan juga buat kita, dan bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi juga buat kita, ya kan. Jadi geng, aku tidak akan pernah untuk ambil pusing apapun itu perkataan orang. Yang penting pada intinya aku harus bisa membiasakan diri bahwa si A nyebut aku begini, okay lah, inilah aku. Si B menyebut aku begini, ya berarti inilah aku. Jadi apapun itu, orang memuji ataupun orang menghina kita dengan bulian, itu harus kita jadikan dengan perkara bahwa kita sadar bahwa itulah kita di saat itu. Jadi geng, dengan acuan kata-kata begini, jadi aku sih makin nyadar, ya inilah aku. Jadi aku tidak pernah untuk ambil pusing. Soalnya kalau kita ambil pusing kan, dengan segala hal yang membuat kita menjadi kepikiran, ini kan bikin kita lagi menjadi suasana keruh, gak bisa tidur, dan kita emosinya memuncak. Karena kalau kita membiasakan diri dengan sebuah emosi, geng, itu 24 jam dia akan terus ada di hati kita, dia akan terus berkembang. Dan kalau kita nggak bisa mengontrol, ini akan bahaya banget. Jadi intinya juga kita harus rajin ini loh geng, harus rajin berdoa juga sih sama Tuhan, bahwa kita meminta agar tidak pernah ada kejadian hal yang buruk dan memalukan dan bahkan membekas untuk selamanya, ya kan? Karena sih saat kita dibully itu terkadang kita emosional kita memuncak kan, dan di saat itu ada juga sih mereka nggak sadar, lalu mereka langsung mengambil balok atau mungkin ngambil apa untuk memukul si pembuli, padahal dia cuma untuk menjadikan bahan candaan.
dia bermaksud bercanda sebagai mungkin sebagai untuk menghibur suasana hati dia juga. Kita harus bisa menerima loh. Kita harus mengerti tentang keadaan seseorang yang membuli kita itu loh. Jadi geng, aku tidak akan pernah sih untuk marah-marah lagi. Kalau dulu tuh sih aku cuma meradang aja sih sampai kepikiran. Dia begini. Nanti kalau begini aku pengennya begini. Aku pengen nampar dia, aku pengen ngukul dia pakai balok apa-apa. Enggak lah. Tak akan pernah aku lakukan karena kita tahu dunia kita, negeri kita adalah negeri hukum. Meskipun dia membuli, dia tidak pernah ada bukti yang konkret kan, yang kuat. Sedangkan kita tiba-tiba karena dia membuli, tiba-tiba kita mukul dia pakai balok. Dia kan punya bekas luka. Ini kan bukti. Jadi yang salah siapa? Yang awalnya mereka salah, akhirnya kita yang tertimpa kesalahan. Jadi kita nggak perlu untuk mencari-cari sebuah momen untuk membuat mereka marah lah. Dan yang akhirnya akan menjadi bumerang kita juga loh geng, pada kelanjutan kehidupan kita. Ini sih kan menyedihkan banget. Makanya geng, aku juga sih terkadang sampai sekarang juga kalau ada teman, si ini datang, mereka langsung ngebayar dengan kata-kata mereka untuk bahan candaan mereka di hadapan teman-teman yang lain. Aku sih cuek bebek aja sih. Aku dengan senyum aku yang pede, aku bilang, aku langsung jawab begini. Jadi kan suasana keadaan saat itu menjadi hidup. Makanya aku geng, setelah aku mempelajari bagaimana kata di saat si A nyebut aku begini, ya inilah aku. Si B nyebut begini, ya inilah aku pada momennya, ya kan. Saat aku benar-benar mempelajari kata seperti ini, dan akhirnya aku benar-benar menyadari, dan aku bisa mengatritkan arti kata emosional pada hati aku, bahwa aku tidak akan pernah menjadi dendam. Jadi ya disinilah yang membuat aku itu kadang-kadang sih dirindukan oleh teman-teman aku. Kadang-kadang Obet Pian gak ada, gak rame suasana kita, gak hidup suasana kita. Jadi ya senang sih, dan pada akhirnya kita bisa begitu. Makanya kita harus tetap untuk menjaga emosional kita lagi. Walaupun terkadang sih kita nggak bisa untuk mengatur emosional kita, tapi kita tidak boleh untuk 100% hanya emosional ada. Kita tidak boleh 100% hanya ada emosional saja di hati kita. Karena kalian harus tahu, orang yang bersifat emosional, orang yang mempunyai rasa dendam dan kebencian setelah dia dibully, dan kepikiran dengan emosi yang tinggi pada diri dia, ini akan membuat batin kita itu lara. Ini akan membuat otak kita itu menjadi blank, hanya memikirkan dia, hanya memikirkan tentang kejadian tadi, dan membuat kita merasa dendam. Ini geng, bikin jantung kita dak dikduk, akhirnya kita penyakit jantung. Bikin pikiran kita melayang 24 jam hanya memikirkan itu karena emosi kita, dan akhirnya kita darah tinggi, ya kan? Jadi sobatlah geng, kita harus slow, kita harus mengerti, dan kita harus memahami apapun candaan teman. Terkadang sih kita harus menyadari juga, dan wajib loh, apapun candaan teman, kadang-kadang mereka di luar kontrol mereka. Terkadang mereka tidak sengaja, dan terkadang juga candaan dan bulian itu terkadang ada tiba-tiba aja dengan spontan mereka. Ya, itu pasti ada, ya kan. Jadi apapun itu, kita nggak perlu untuk merasa terhina atau apapun. Dan jika kamu saat dibully itu kamu tidak terima, kamu bisa katakanlah sama dia, jangan bully aku lagi, please, aku gak tahan. Kan cukup bilang begitu, sudah selesai, ya kan. Tapi kalau mereka tetap membuli kita, ya udah, it's okay. Kalau memang kita tidak pengen dibully lagi, ya udah, gak usah memperlihatkan wajah kita lagi di hadapan mereka, gak perlu tampil lagi di hadapan mereka. Iya kan, ini jalan yang teraman.
dan blok aja mereka semua. Iya kan? Ini jalan teraman untuk kita menghindari bulian mereka jika kita tidak bisa menerima. Tapi ada tapinya lagi loh. Jika kita tidak bisa menerima dan kemudian kita memblok sosmed mereka dan kita tidak pernah pengen muncul lagi di hadapan mereka, dan akhirnya geng, kita nggak punya teman lagi. Iya kan? Hidup dengan tanpa ada teman itu sesuatu yang membuat kita menjadi terasa terjepit loh geng. Otak kita aja terasa terjepit, kita nggak bisa mikir kadang-kadang. Makanya kita harus benar-benar belajar bisa mengartikan pada diri kita bahwa apapun itu candaan teman, jangan pernah dijadikan 100% bahwa itu adalah hinaan. Kita harus belajar, oh mereka bercanda, mereka pada situasinya karena melihat kita seperti ini. So, oke lah. Jadi jika kita bisa memahami, kita bisa mengerti, dan kita bisa membuat segalanya itu lebih enak sih, kenapa kita harus takut? Iya kan? Makanya aku berteman, ya udah, kalau memang ada yang gak suka sama aku dan kemudian aku terus ada di situ, aku kadang-kadang aku gak peduli, biarlah mereka tidak suka. Ya kan, yang penting aku berteman dengan orang yang ada di sana dan mereka mau menemani aku. Dan jika dia tidak suka, toh dia bisa akan pergi juga. Ketimbang aku yang harus pergi untuk meninggalkan kelompok itu. Ya kan? Kecuali di kelompok itu dari 100% itu ada 90% gak suka sama aku. Ya baru aku keluar, baru aku menjauh, baru aku menghilang. Kalau memang masih 50-50, 50-50 ya kan? Ngapain kita harus menghilang? Gak perlu. Kita harus dengan pedenya untuk terus ada di situ. Bahkan kita harus bisa untuk menunjukkan eksistensi kita. Beginilah kita. Tapi geng, apapun itu adanya, kita juga gak perlu untuk membalas lah. Terkadang juga sih ada juga orang yang hanya mendengar, si A nyebut kita begini, dia membuli kamu loh, begini. Jadi aku pernah sih begitu, ada yang laporan, aku sempat beraksi sebentar, aku sempat emosi tinggi saat itu. Dan karena aku gak ketemu, ya aku mikir lagi. Kita mikir lagi secara dewasa, secara profesional. Apapun kita mendapat kabar dari teman bahwa kita dibully orang, di saat kita nggak ada di kelompok itu, mereka menawarkan kita. Aku mikirnya begini, aku ya udah wes lah, toh aku nggak mendengar. Dan aku belajar untuk tidak meradang hanya karena kabar itu. Jadi aku tidak perlu untuk meng-ACC 100% kabar itu adalah benar, dan itu hanya aku anggap itu adalah mimpi. Jadi geng, di sini kita secara perlahan bisa untuk menurunkan emosional kita. Secara perlahan kita bisa membuang rasa kebencian kita. Karena pada intinya kalau kita baru mendengar kabar kalau kita dibully oleh si A, B, C, D, E, F, lalu kemudian kita meradang, kita emosional, kita memikirkan terlalu panjang, kita pengennya balas. Dari sini kita tidak akan pernah berkehabisan, tidak pernah akan ada habisnya. Hanya karena kita memikirkan, dan akhirnya kita menjadi stres, akhirnya kita emosional memuncak, dan di saat kita tidak bisa untuk mengatritkan segala emosional kita, dan kita tidak bisa untuk membuat kita teredam rasa emosi dan kemarahan kita, dan akhirnya akan menjadi fatal bagi kita sendiri loh geng. Salah satunya begitu, kita bisa fatal. Iya kan? Dan ujung-ujungnya kita bisa disalahkan karena emosi kita sendiri. Jadi geng, kita harus bisa belajar untuk membuang rasa emosi kita di saat kita dibully. Kalau aku sih, untuk diri aku sendiri, aku udah kenyang dengan yang namanya bulian, dan aku
bisa untuk mengartikan semuanya, dan aku bisa mengartikan semuanya, dan aku bisa melawan semuanya dengan candaan pula, dan akhirnya mereka menjadi kangen dengan aku, mereka menjadi teman aku, dan mereka hampir tidak pernah lagi untuk menghujat aku ataupun membuli aku. Walaupun ada sekali-kali, ya itu adalah candaan. Dan aku tetap untuk berbaur sih. Oh beginilah, oh memang begini aku adanya begini-begini. Jadi kan mereka itu menyadari, oh dia nggak apa-apa sih kena bully, dia nggak apa-apa. Jadi ini adalah bahan dari sebuah obrolan kita dan membuat kita suasananya hidup. Begitulah aku. Yang penting aku tuh kalau misalnya aku dibully, ya udah is okay, aku dibully teman. Dan kita bisa menjadi candaan di saat kita ngumpul, itu kita suasana kita bisa menjadi hidup di saat itu kan. Aku is okay, aku okay, dan aku tidak akan pernah marah loh selama bulian itu tidak pernah untuk ke hal-hal yang pemukulan. Terkadang kan ada juga orang yang saking parahnya membuli orang sampai nonjok kepala, sampai nyiram dengan air panas. Ini kan kelewatan buliannya, ya kan. Jadi selama tidak seperti itu, menyakiti ke badan, aku sih fine-fine aja, aku is okay lah. Tidak akan pernah untuk menjadi marah, malah akan aku jadikan sebagai bahan candaan. Iya kan? Kalau ada orang yang membulinya sampai nonjok-nonjok kepala, sampai melemparkan batu ke badan kita, ini kan artinya ini sesuatu yang membuat kita sakit. Sudah sakit kita dibully, kita sakit lagi badan kita. 2 kali dong, ya kan? Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau sudah ada teman seperti ini, aku sih menghindar aja lagi. Soalnya aku lebih suka dibully orang dengan mulut, walaupun itu pedas, walaupun itu sangat menyakitkan, dan walaupun itu akan bisa dikenang seumur hidup, tapi aku bisa melawannya dengan candaan, dengan kata-kataku sendiri, dan dengan upaya aku untuk membuat suasana itu bisa hidup, daripada aku harus dipukul dan akhirnya kena luka dan menjadi noda, dan itu pun juga tak akan pernah hilang, ya kan. Bahkan kalau kita dipukul itu, kita akan berasa sakitnya selamanya. Berasa sakit, memang sakitnya itu akan hilang, memang nodanya itu akan hilang, bekas-bekasnya, tapi di saat kita ingat, kita akan menjadi berang lagi, ya kan. Berasa sakit itu masih ada. Jadi geng, untuk aku yang sering dibully, aku fine-fine aja sih, aku nggak apa-apa, dan aku ya sawat lah gitu. Jadi kalau ada yang mau bully aku begini, aku jawabnya begini. Jadi kalau mereka malah ngegas untuk membully lagi, ya udah, oke, begitulah. Jadi geng, pada intinya kita harus mengerti pada diri kita, dan kita harus menyadari bahwa jika si A menyebut kita seperti kambing, ya kita saat itu kita kambing. Dan jika si B menyebut kita saat itu, kok kamu seperti ayam, ya kita ayam keadaan gitu, ya kan. Hanya di sini kita harus bisa mengerti dan memahami, mengambil hikmahnya juga. Kita harus bisa untuk menjadikan pelajaran buat kita untuk bisa memperbaiki agar kita tidak lagi disebut seperti kambing dan seperti ayam. Jadi geng, buat kamu yang selalu dibully, kamu harus bisa untuk mengatletkan hati kamu. Apapun itu, kamu harus bisa meredam emosi kamu. Kamu harus bisa meredam emosi kamu. Apapun itu bentuknya, redamlah dia. Katakan bahwa mereka hanya mencari suasana hiburan yang tidak ada bisa menghibur kecuali diri kamu sendiri yang menghiburnya dengan bulian itu. Selama bulian itu tidak pernah menyakitin ke fisik kita, ke tubuh kita. Ya udah geng, sampai di sini dulu ya vlog aku tentang bulian. Aku dibully, it's okay. Thank you ya udah nonton ya. Thank you. Dadah.